Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini adalah hari Pentakosta yang kedua, di mana kita memperingati Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, memampukan kita bersaksi tentang karya Roh Kudus, memperbaharui dan mempersatukan kita. Ibadah ini juga memampukan kita untuk menjadi penolong bagi saudara-saudari kita. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita bernyanyi. Pujian kita, mari kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami senang, kami mau bersorak, tinggikan puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau menyembah, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ibadah ini ada di dalam nama Allah Bapa yang senantiasa memperhatikan hidup kita, dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Allah yang Maha Kuasa memberikan damai-Nya bagi kita melalui Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita. Amin. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Hebrew 10 ayat 20. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Kita angkat pujian kita sekali lagi. Kita bernyanyi, Aku Ingin Selalu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi langit biru, bagai
Pengakuan akan kekhawatiran hidup. Yesus Kristus telah naik ke surga dan Dia akan datang kepada kita dalam rupa Roh Kudus. Tuhan berkehendak agar kita yang akan meneruskan karyanya di dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita. Ya Bapa, seringkali rasa khawatir memenuhi hatiku. Aku lupa bahwa Engkau telah mengisi ruang hatiku. Hari ini yang membuat aku bersurut untuk menyaksikan kasih-Mu. Roh Kudus tidak membuat manusia takut, namun meyakinkan manusia untuk tetap melakukan kebaikan. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam hatiku. Biarlah terang-Mu mengalahkan ketakutanku, sehingga aku yakin menyaksikan kuasa Tuhan kepada setiap orang. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam hatiku, biarlah terang-Mu mengalahkan ketakutanku, sehingga aku yakin menyaksikan kuasa Tuhan kepada setiap orang. Di saat kita khawatir, marilah kita memohon kekuatan Tuhan dengan bernyanyi. Kita tahu kekuatan yang kita dapat dalam setiap pergumulan kita berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon kekuatan daripadanya. Kita bernyanyi, kekuatan di hidupku. Katakan dengan segenap hati, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Janji penyertaan Tuhan. Allah Bapa berkuasa meneguhkan hati yang khawatir. Roh Kudus berdiam dalam hati kita, agar ketakutan itu lenyap. Dia melenyapkan rasa khawatir, agar kita teguh menyaksikan kebenaran Kristus dalam kehidupan. Amin. Kita mengangkat pujian dan penyertaan Tuhan dengan bernyanyi. Kami rindu Tuhan untuk menikmati Engkau, Allah Tritunggal kami, Allah Putra, Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini. Mari kita katakan bersama-sama, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku.
Sekarang tiba saatnya kita pembacaan firman Allah yang pertama yang diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami merayakan hari turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, penghiburan, kekuatan dalam memberitakan Injil dan bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Itulah panggilan kepada kami. Kami rindu akan firman-Mu ya Bapa, yang sungguh menguatkan kami untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu. Kami siap mendengarkan Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam kasih Yesus Kristus, pada kebaktian Pentakosta kedua ini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara,
Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sampai demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh kita pasti merasa rindu. Gereja kita masih harus terus beribadah di rumah. Walaupun memang dari surat sinode kita pada tanggal 29 Mei sudah berakhir. Tetapi sampai pada saat ini kita berada di zona merah dalam pemutusan virus corona. Sehingga kita harus tetap tinggal di rumah dan berkebaktian di rumah dengan pengharapan supaya virus ini segera berakhir. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun kita masih harus tetap tinggal di rumah, tapi kita percaya Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menghibur kita agar kita setia dalam penantian akan kasih setia Tuhan. Bahkan dengan kerinduan agar kita bisa bersaksi seturut dengan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan pada Minggu Pentakosta kedua ini, dalam Pentakosta kedua ini, tema yang menjadi renungan bagi kita menyatakan kuasa Roh Allah. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, menyatakan kuasa Roh Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus dalam perjanjian lama bahasa Ibrani Ruach Adonai. Dalam perjanjian baru bahasa Yunani Pneuma. Ini terus bekerja sampai pada saat ini. Terus berkarya sampai pada saat ini sehingga gereja masih terus ada. Gereja masih terus menyatakan kuasa Tuhan. Melalui kehidupan setiap orang percaya, melalui kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan setiap orang yang mau dipakai oleh Roh Kudus itu untuk bekerja, melayani. Bersaksi melalui kesaksian pribadi. Itulah cara Tuhan dalam persebaran Injil, Evangelion, berita keselamatan di dalam Yesus yang kita katakan evangelisasi, menyatakan kuasa Roh Allah. Perenungan akan kasih Tuhan dan mau dengan jujur dan tulus bersaksi. Begitulah cara Tuhan berkarya melalui kita. Thomas Chisholm mengalami sukacita yang tidak terkatakan dengan logika manusia itu yang dia katakan.
Walaupun dia merasakan begitu berat penderitaan, walaupun dia merasakan tubuhnya semakin lemah, tetapi dia terus bersaksi akan kuasa Tuhan. Dan dia tuangkan melalui suatu lagu yang terus sampai saat ini kita nyanyikan. Besar setiamu Tuhan. Dan melalui lagu ini banyak orang dikuatkan di dalam menghadapi segala tantangan persoalan dalam kehidupan ini. Dan banyak orang yang kembali semangat dalam hidupnya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui Cisolm, dengan merasakan Tuhan dalam hidupnya yang dituangkan dalam lagu tadi, besar kasih setiamu Tuhan, begitu kita terhibur sehingga kita merasakan Tuhan dan kita juga bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Dan jikalau orang yang merasakan kesaksian kita dan dia juga bersaksi kepada yang lain, disinilah nyata bahwa Roh Allah itu bekerja melalui kehidupan kita hingga saat ini. Demikian juga Joseph Scriven tahun 1820-1886 penulis kidung pujian yang sering kita nyanyikan, What a friend we have in Jesus. Isaikin dia temanta. Luar biasa menjadi kesaksian hidupnya. Dan sampai saat ini ketika kita melakukan liturgi penguburan, sering kita angkatkan, Isaikin dia temanta. Temanta si tuhu-tuhu eme Yesuse. Mengapa Joseph Scriven menulis ini? Karena sungguh luar biasa dia menghadapi persoalan. Duka yang sangat mendalam. Satu hari sebelum rencana hari pemberkatan, calon pengantinnya meninggal, tenggelam. Luar biasa pergumulan dalam hidupnya. Dia tidak merasakan ada yang bisa menolong dia. Dan sungguh dia tuliskan di dalam lagu ini. We have, what a friend we have in Jesus. Dan itu menjadi kekuatan juga ketika kita merasakan kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang terdekat kita, kehilangan dan kehilangan. Kita nyanyikan menjadi kekuatan. Dan kita mampu melewati itu dan menjadi kesaksian dalam hidup kita. Demikian iman kita bekerja dalam menghiburkan banyak orang sehingga dia juga kuat di dalam kehidupannya. Dan melalui itu berita Injil diberitakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyatakan kuasa Roh Allah? Paulus mengatakan hari ini melalui firman yang menjadi renungan bagi kita. Dengan ketulusan, dengan kejujuran merasakan Tuhan. Itu yang dia katakan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Bahwa hanya Kristuslah yang mempersatukan kita dan Kristuslah yang menguatkan kita dalam persekutuan yang teguh itu. Tidak ada yang lain. Ciri khas jemaat Korintus sejalan dengan masyarakat kota Korintus terdiri dari berbagai latar belakang,
dan dari berbagai lapisan masyarakat. Demikianlah ketika ketika Paulus datang ke Roma, dan memang tidak gampang. Bagaimana dia sudah ditangkap oleh Yesus dan mau memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Dan tidak ada rencana ke Korintus pada waktu itu. Tapi ketika dia memberitakan Injil dari Makedonia, dan pergi ke Aten, dan di Aten dia mendapatkan tantangan yang sungguh luar biasa dalam memberitakan Injil, sehingga harus meninggalkan Aten ke daerah yang belum pernah terpikirkan, yakni kota Korintus. Dan pada renungan kita inilah menjadi kesaksian yang dia katakan kepada jemaat Korintus. Ketika Paulus pergi, memang segala lapisan masyarakat, filsafat intelektual, itu yang dia kumpulkan menjadi jemaat Tuhan dalam persekutuan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Mereka bisa dipersatukan. Dan inilah menjadi kekuatan bagi Paulus terus memberitakan Kristus yang mati di kayu salib. Tapi sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus pergi, jemaat Kristen di Korintus merenungkan bagi dirinya bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya dengan implikasi iman, menafsirkan kasih setia Tuhan dengan berbagai latar belakang kehidupan. Sehingga mereka juga mendapatkan berbagai jawaban dan menurut mereka itu kebenaran. Dan sungguh dalam perbedaan yang sungguh luar biasa, ini juga akhirnya menjadi pergumulan yang berat di jemaat Korintus. Sehingga terjadi pengkotak-kotakan, penggolong-golongan. Dan Rasul Paulus mendapat berita dari keluarga Klu, dan juga dia mendapatkan berita dari berbagai sumber, dari Stefanus yang baru datang dari Korintus, demikian juga dari Fortunatus dan Akaikus, bahwa jemaat Korintus pada saat itu telah terpecah menjadi 4 kelompok. Ada yang mengatakan dari golongan Paulus, ada mengatakan dari golongan Apolos, dan juga ada dari golongan Kepas dan dari golongan Kristus. Ini yang terjadi, salah memahami tentang kasih Tuhan. Sehingga surat 1 Korintus menggambarkan bagi kita giatnya kelompok-kelompok mengajarkan ide-ide dan ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada di kota Korintus. Karena Paulus mengajarkan bahwa iman kepada Kristus menciptakan persekutuan yang baru, yang mempersatukan berdasarkan persamaan dan kemerdekaan. Dan kita telah dimenangkan
dan dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita lihat kalau kita menyimpulkan gambaran jemaat di Korintus. Dan Paulus kembali mengingatkan jemaat melalui suratnya dan di dalam nas khotbah kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa bukan dengan hikmat dunia seperti yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah jemaat. Oleh pengetahuan manusia yang dangkal. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia datang dengan ketulusan hati. Bukan dengan kata-kata manis, bukan dengan kemasan hikmat dunia dan pengetahuan. Tapi dia katakan bahwa dia datang memberitakan Injil dengan takut dan gentar di dalam kelemahan. Dengan demikian dia memberi kesaksian bagaimana awal dia bertemu dengan orang-orang Korintus pada saat itu. Di dalam kelemahan dan dengan takut dan gentar. Bukan berarti Paulus tidak memiliki pengetahuan tentang ajaran-ajaran seturut dengan apa yang orang Korintus pikirkan. Karena Paulus juga memiliki banyak sekali pengetahuan, baik tentang ajaran agama, filsafat dan lain sebagainya. Tapi dia membawa jemaat Korintus bahwa bukan dengan pengetahuan manusia, bukan dengan akal pikiran manusia, tetapi dengan ketulusan dan kejujuran. Bagaimana menerima Yesus yang telah mati di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian Paulus mengatakan ketika kita memberitakan Injil melalui kelemahan-kelemahan kita, sehingga di sana hikmat Allah karena Roh Allah yang bekerja. Dengan demikian Paulus mengimani bahwa hanya dengan kekuatan Roh Allah lah kita mampu memberitakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita. Bagi Paulus, pemberitaan itu menjadi alat pekerjaan roh. Oleh karena pekerjaan roh dan kuasa Allah saja, maka pemberitaannya fokus hanya kepada Yesus Kristus, sola Christi yang tersalib. Dan inilah berita Injil itu. Roh Allah hanya dikaruniakan kepada orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus saja. Itu yang dia tekankan untuk mengingatkan jemaat di Korintus bagaimana Tuhan mempersatukan setiap kita, orang yang telah percaya. Dan dia katakan bahwa jika Roh Allah dan hikmat Allah tidak terdapat di dalam jemaat, maka jemaat itu mati. Artinya, Kristus yang tersalib tidak diimani dan tidak diberitakan. Sehingga saudaraku, Bapak Ibu sekalian, memang berulang kali Rasul Paulus mengatakan bahwa rahasia Allah itu terus dinyatakan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Seperti di ayat 3 tadi,
Aku datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia mau mengatakan bahwa dia merasakan rahasia Allah yang bekerja. Itu yang dia tanamkan. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi dia. Dan hanya Kristus. Sehingga ini juga menjadi perenungan bagi kita melalui invokasio kita tadi. Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia, Kristus, telah membuka jalan yang baru, jalan yang hidup bagi kita melalui tabir. Jadi dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib, pada waktu dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, bait suci Yerusalem telah terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga ini mengatakan kepada kita, tidak ada lagi sekat-sekat pelataran bait suci dengan ruangan suci, bahkan ruangan maha suci. Dan setiap kita menjadi imam terhadap diri kita untuk menghadap imam besar kita, Yesus Kristus, untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, jalan yang dibukakan oleh Yesus melalui dirinya sendiri. Ini menjadi sukacita bagi kita, sehingga setiap kita dipakaikan oleh Tuhan untuk bersaksi seturut tema kita untuk menyatakan kuasa Roh Allah, menyatakan kekuatan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus. Menyatakan kekuatan Roh Allah. Marilah kita membukakan diri kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi bagaimana kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Begitulah kita menyaksikannya, dan begitulah kita memberitakan. Dan ketika perenungan Tuhan Yesus naik ke surga, saya katakan, kita menjadi saksi orisinil tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga demikianlah, baik tadi Chisholm, juga Joseph Scriven, melalui pergumulan hidupnya, dia menemukan kekuatan dari Tuhan. Dan itu ya yang dia saksikan. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bersaksi, itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita. Dan begitulah Injil terus diberitakan. Artinya melalui Pentakosta kedua ini, kita bukakan diri kita. Di tengah-tengah pandemi Corona ini juga kita bisa bersaksi. Kita bisa menyatakan kuat kuasa Roh Kudus. Jangan hanya menunggu. Dan Paulus mengatakan bahwa di dalam kelemahan-kelemahan aku bersyukur. Karena dia mengatakan bahwa dalam kelemahanlah maka kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Jadi jangan tunggu sempurna dulu kita. Jangan tunggu kita mampu dulu. Tapi sekecil apapun dalam hidup kita, kita boleh bersaksi. Kita boleh memberitakan Yesus yang kita rasakan. Mungkin ketika kita kehilangan pasangan hidup. Mungkin ketika kita kehilangan anak tercinta. Mungkin ketika kita kehilangan banyak harta dan lain sebagainya. Bagaimana kita merasakan Tuhan yang hadir. Kita mendapatkan kekuatan dari kesaksian-kesaksian orang lain. Dan itu menjadi kesaksian kita. Begitu Bapak Ibu. Begitulah Injil diberitakan. Begitulah persebaran Injil. Bahwa barang siapa percaya, kata Yesus,
dia memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah tugas panggilan kita. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Dan melalui kita mengerjakan keselamatan kita. Karena hanya di dalam Yesus, sola Christi, tidak ada berita yang lain. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita juga merasakan itu. Kita jalani hari-hari kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Kita percaya dengan keyakinan seperti ini. Tema kita tadi pasti akan nyata bahwa melalui kehidupan kita kuasa Roh Allah akan dinyatakan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan melalui firman-Mu ketika kami merayakan tentang turunnya Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan, seturut dengan apa yang dikatakan Yesus. Roh Kudus akan menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya di dalam memberitakan Injil keselamatan bagi murid-murid yang menjadi rasul-rasul, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan terus ke ujung bumi, dan sudah sampai kepada kami di ujung bumi, Sumatera Utara, Padang Bulan dan sekitarnya, untuk kami bersaksi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama dengan setiap orang percaya kita mengakukan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepadalah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur di tengah-tengah kebaktian kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita memberikan persembahan kita sembari bernyanyi. Simpan persembahan
persembahan kita dan kita juga mengangkatkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati hari-hari kami secara khusus pada masa pandemi corona ini. Banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kami yang tidak mendapatkan penghasilan. Tapi Tuhan, Engkau terus memelihara kami sampai saat ini. Dan kami merasakan berkat-berkat Tuhan. Merasakan kasih setia Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kebaktian kami, dengan penuh rasa syukur, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan dengan ketulusan kami dan merasakan bagaimana Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kehidupan gerejamu. Di sana karya Roh Kudus nyata dalam mempersatukan setiap jemaat, memberikan jalan keluar dalam segala permasalahan, pergumulan hidup. Dan bahkan itu menjadi kesaksian yang hidup. Dan menjadi cara Roh Kudus bekerja agar Kristus diberitakan. Pimpin gerejamu Bapa untuk melakukan yang terbaik, menjadi persembahan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau kuatkan mereka. Bukakan pengharapan di dalam iman yang teguh bahwa Engkau terus bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga. Bapa, jikalau saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah mereka. Ada yang merasakan kehilangan, Tuhan yang menghiburkan mereka. Bapa di surga, demikian setiap kami akan teguh berdiri dalam iman. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan kami bersama di seluruh bumi, di seluruh bangsa-bangsa tentang COVID-19 ini. Khususnya di daerah kami ya Bapa. Masih terus sehingga dinyatakan zona merah. Tetapi telah dibukakan bagi kami suatu sikap kehidupan menghadapi virus corona dengan kehidupan normal baru. Karena kami merasakan tidak mungkin lagi normal seperti yang lalu. Tapi normal dalam menjaga kesehatan, menjaga supaya penyebaran virus corona tidak terjadi dengan memakai masker, menjaga diri
satu dengan yang lain dengan kedisiplinan. Bapa, inilah tatanan kehidupan normal baru. Kami terus belajar dan ikut di dalamnya. Bapa, tentunya seruan kami terus supaya virus corona ini berhenti. Itulah pengharapan kami. Dengan ditemukannya vaksin, inilah kami Tuhan. Banyak hal lagi yang mau kami angkatkan melalui syafaat kami ini. Tentang pemerintahan kami yang bagi mereka sungguh menjadi dilema. Dan bagaimana sikap masyarakat yang tidak peduli. Tapi gerejamu dan setiap orang yang telah percaya, Engkau pakaikan untuk saling menolong, untuk menguatkan. Inilah pengharapan kami Tuhan, Engkau yang menyempurnakan syafaat kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita menyatakan tekad kita di tengah-tengah kebaktian Pentakosta kedua ini. Allah telah menganugerahkan Roh Kudus yang memampukan kamu untuk menyaksikan kasih Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji untuk memberikan hati dan pikiranku menjadi tempat Roh Kudus yang akan menjadi dan Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus untuk menolong dan mengajari orang percaya. Ya Tuhan, aku berjanji, aku tidak gentar untuk menyaksikan kuasa dan kasih-Mu. Kuserahkan hidupku dalam hikmat-Mu. Kita teguhkan tekad kita dengan bernyanyi. Mari sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua
Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dengan keteguhan hati dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan dengan hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa telah memilih dan mengutus kamu untuk berbuah banyak yang tetap untuk selamanya. Apapun yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diberikan Allah kepada kamu. Amin. Ibadah malam kita telah selesai. Puji Tuhan, salam bagi kita semua.